Hai semuanya, jumpa lagi di channel DTTV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Kali ini saya akan mengulas sedikit cerita tentang tragedi Semanggi. Tragedi Semanggi menunjuk kepada dua kejadian protes masyarakat terhadap pelaksanaan dan agenda sidang istimewa MPR yang mengakibatkan tewasnya warga sipil. Kejadian pertama dikenal sebagai tragedi Semanggi I, terjadi pada tanggal 11–13 November 1998 saat masa transisi pemerintahan Indonesia yang menyebabkan tewasnya 15 warga sipil. Kejadian kedua dikenal sebagai tragedi Semanggi II, terjadi pada 24 September 1999 yang menyebabkan tewasnya seorang mahasiswa dan 11 orang warga sipil serta menyebabkan 217 korban luka-luka. Untuk kali ini, saya akan membahas tragedi Semanggi I terlebih dahulu. Tragedi Semanggi I menjadi salah satu tonggak penting yang menandai runtuhnya rezim otoriter dan bangkitnya era demokrasi. Puncaknya terjadi pada tanggal 13 November 1998. Dalam tragedi tersebut, terpampang jelas bagaimana brutalnya aparat yang menghujani para demonstran dengan peluru tajam. Peristiwa itu menjadi momentum bahwa militerisme harus lenyap dari bumi Indonesia. Lengsernya Soeharto tak pelak membuat Indonesia betul-betul bebas dari masalah. Peran Soeharto dianggap masih terlalu kuat pada proses pembentukan pemerintahan yang baru. Pada masa transisi pemerintahan baru, masyarakat menganggap Orde Baru masih berupaya menanam pengaruhnya. Proses transisi dibuka dengan menggelar sidang istimewa untuk menentukan pemilu dan membahas agenda-agenda pemerintahan selanjutnya. Mahasiswa skeptis karena masih menganggap pemerintahan Bahrudin Yusuf Habibie dan para anggota DPR MPR masih berbau Orde Baru. Oleh karena itu, mahasiswa menolak sidang istimewa sekaligus menentang duwi fungsi ABRI. Saat itulah, mahasiswa dan elemen masyarakat kembali turun ke jalan. Sejak 11 November 1998, mahasiswa dan masyarakat mulai bergerak dari Jalan Salemba. Lalu bentrok dengan aparat pun tak dapat dihindari. Masa bentrok dengan Pam Swakarsa di Kompleks Tugu Proklamasi. Lalu, pada 12 November 1998, ratusan ribu mahasiswa dan peserta demonstrasi lainnya bergerak menuju gedung DPR MPR. Namun mereka tak berhasil menerobos brigade petugas. Bagaimana tidak? Satuan dari TNI Brimob dan Pam Swakarsa bersatu untuk menghadang massa. Puncaknya terjadi pada 13 November 1998. Mahasiswa dan masyarakat bergabung menuju Semanggi. Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang bergabung diperkirakan hingga puluhan ribu. Namun tentunya, aparat juga tak kalah persiapan. Kendaraan lapis baja dikerahkan untuk membendung massa. Hal itu membuat masyarakat kocar-kacir. Namun, para mahasiswa memilih untuk bertahan. Ketika mahasiswa bertahan, saat itulah aksi brutal terjadi. Petugas keamanan membredel mahasiswa yang memilih untuk bertahan. Akibatnya, mereka pun bergeletakan di jalan. Korban pertama yang diketahui meninggal dunia yakni seorang mahasiswa bernama Teddy Wardani Kusuma. Korban kedua penembakan adalah Bernardus R. Norma Irawan. Ia adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi Atmajaya. Bernardus tertembak di dadanya dari arah depan saat menolong rekannya yang terluka di pelataran parkir kampus Atmajaya. Mengutip berbagai sumber, penembakan tersebut terjadi dari pukul 3 sore hingga sekitar jam 2 pagi. Massa yang terus datang membuat pihak aparat melemparkan gas air mata. Tragedi tersebut menyebabkan 15 orang meninggal, 7 mahasiswa dan 8 warga. Meski huru-hara terjadi, diketahui bahwa sidang istimewa tak berjalan. Seolah-olah tokoh-tokoh politik itu tidak peduli dan tidak menganggap penting suara dan pengorbanan masyarakat ataupun mahasiswa. Tragedi Semanggi akhirnya dibawa ke meja bundar. Namun buru-buru menangkap pelaku penembakan, apalagi mengungkap dalangnya, Jaksa Agung Burhanuddin malah menyatakan bahwa dalam peristiwa tersebut tak terjadi pelanggaran HAM berat. Burhanuddin mengatakan bahwa peristiwa Semanggi I dan II bukan pelanggaran HAM berat dalam rapat kerja dengan Komisi 3 pada pemaparan terkait perkembangan penanganan kasus HAM pada Januari 2020. Namun, Burhanuddin tak menyebutkan kapan rapat paripurna DPR yang secara resmi menyatakan peristiwa Semanggi I dan II tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Lantas, para orang tua korban tidak tinggal diam begitu saja tentunya. Keluarga korban tragedi Semanggi I dan II menggugat pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin ke PT UN Jakarta. Gugatan tersebut dilayangkan setelah Burhanuddin mengatakan bahwa tragedi Semanggi I dan II bukan termasuk pelanggaran HAM berat. Tragedi Semanggi I merupakan tragedi yang sangat memilukan di negara ini.
Semoga di masa depan tidak pernah ada lagi kasus kekerasan dengan alasan apapun. Sampai jumpa di next video, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.